untung kita ini ada agama ya. Untuk istilahnya Nabi mengajarkan agama, Nabi menyebarkan agama Islam. Kalau misalnya Nabi tidak sebarkan, ya sudah kita akan ya kayak jalan itu nggak ada petunjuk arah gitu ya. Kayak pesawat itu kayak nggak ada petunjuk kompas gitu. Nggak terbang saja begitu ya. Nggak ditahu di mana tujuannya nanti. Kita saja mau ke Malaysia itu, kita butuh bekal, kita butuh uang lah ya. Kita butuh konsumsi untuk perjalanan ke Malaysia. Nah, sekarang kita nanti mau menuju akhirat. Kalau kita menuju akhirat, bekal apa kita nanti? Bekal apa nanti? Nanti kalau kita mati di dalam kubur, apa yang ditanyakan nanti? Ya, yang ditanyakan itu man rabbuka, siapa Tuhanmu? Man nabiyuka, siapa nabimu? Man kiblatuka, ma kiblatuka, apa kiblatmu? Itu nanti ditanyakan di akhirat begitu. Apa di alam barzakh ya, ketika meninggal. Nah, sekarang kalau kita tidak beramal selagi di dunia, apa yang kita bawa? Bagaimana yang lala? Bakal apa yang kita bawa nanti di akhirat? Coba itu yang kita pikirlah ya. Sementara ini sekarang zamannya kematian ini, musim kematian ini. Karena memang sudah mendekati kiamat ya. Jadi salah satu tanda kiamat itu mendekati banyaknya kematian. Kayak nyawa manusia itu kayak terbuang begitu saja, ya. Coba perhatikan pesawat terbang tiba-tiba hancur gitu ya, kecelakaan. Berapa orang nyawa begitu terbuang itu. Ya. Jadi tanda-tanda hari kiamat hari ini sudah semakin nampak ini. Tanda-tanda mendekati hari kiamat maksud saya. Jadi bagaimana kita ini berpikir membangun bangunan hati, bangunan iman kita. Kalau bangunan rumah itu gampang aja, tinggal gaji orang. Tapi kalau bangunan iman ini kita harus bentuk. Ya kita harus sering ingatkan lagi. Ya kayak dia mengaji ini kan membentuk bangunan iman. Kalau kita mau bikin bangunan gedung bertingkat-tingkat, ya nanti kalau sudah hari kiamat sudah hancur. Tapi kalau bentuk bangunan iman, bangunan amal, tidak pernah hancur itu. Ya selamanya mati sampai meninggal di alam barzakh, di hari kiamat. Setelah itu semua ditimbang amal kita semakin banyak ya sudah menuju surga atau neraka. Kalau amalnya sedikit, neraka. Ya. Dan kalau sekiranya Al-Quran itu bukan mukjizat, apa juga kita mau imani ya? Tapi karena ini Al-Quran mukjizat dan kabar Al-Quran itu adalah bukan prediksi, bukan ramalan. Al-Quran itu bukan ramalan. Ketika Al-Quran berbicara masa depan, neraka surga itu bukan ramalan. Memang Allah sedang menginformasikan. Dan ketika Allah memberikan janji kepada kita sebagai muslim, bahwasanya kalau orang-orang yang beramal itu, perhatikan ya, kalau orang-orang beramal akan diberikan ganjaran surga, itu bukan semata-mata formalitas Allah sedang membuat kata-kata yang bagus, bukan. Memang itu janji Allah. Janji Allah itu pasti, lebih pasti daripada terbitnya matahari. Janji Allah itu pasti. Kan gitu ya. Ketika misalnya kita kesusahan, kita berdoa, kita minta kepada Allah, maka Allah akan tepati janjinya. Allah akan tolong kita. Ud'uuni astajib lakum. Begitu ya. Rasi belum menikah. Berdoa kepada Allah supaya minta kepada Allah. Bilang. Sekarang kalau misalnya kita tidak mulai sholat, kapan kita mulai sholat? Apa nanti usia 70 tahun? Coba itu. Pikir itu. Ya. Nah, sekarang orang tua kita ada yang sudah meninggal, ada yang belum. Kita mau balas pakai apa orang tua kita yang sudah meninggal? Tentu dengan amal kita saja. Kita berharap semoga kita ini menjadi amal jariah orang tua. Kalau misalnya nanti azan, bangunlah. Kita sholat berjamaah. Setelah sholat berjamaah ada tauziah lagi. Sering-sering dengar tauziah lah. Ya. Sering-sering dengar tauziah. Karena hati ini lemah. Ketika diingatkan lagi, menjadi teringat lagi. Makanya hati ini ketika diingatkan dia teringat lagi. Jadi hati ini ketika diingatkan dengan kebaikan, dia akan teringat kebaikan. Ketika diingatkan dengan kejelekan, dia akan teringat kejelekan. Seperti itulah hati kita. Makanya Nabi itu diingatkan kepada kita selalu berjamaah, artinya selalu berkumpul dengan orang saleh gitu ya. Di masjid, sholat berjamaah di masjid. Momen mengaji, momen kita berkumpul, kita bahas tentang agama ini, kita bahas tentang mengaji. Karena ketika kita mengaji bukan hanya sekedar baca Al-Qur'an, bukan. Tapi bagaimana kita mengaji itu, kita baca Al-Qur'an dan kita bisa memahami dan kita mengaplikasikan isi Al-Qur'an itu. Ya, isi Al-Qur'an. Ya. Iya. Seperti itu. Kalau bukan kebaikan dari Daeng Lala, Bang Rasi, saya tidak mau datang ke sini. Bukan apa juga di sini. Tapi karena istilahnya Daeng Lala ini orang baik, Rasi orang baik, kan? Lataju orang baik, ya.
Kemudian paman kita ini, subhanallah, ini paman kita ini luar biasa. Alhamdulillah. Ya. Kalau paman kita ini bukan orang baik, bersama kita malam hari ini menemani kita. Iya kan? Seperti itu. Tapi kan dia baik, maka dia temani kita bersama. Seperti itu ya.